Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Wudiati dari SMP Negeri 17 Dumai. Saya Hilmi Supapri Fauza dari SMP Negeri 11 Dumai. Saya Misriani dari SMP Negeri 6 Dumai. Kami, CGP Angkatan 9 Kota Dumai, akan menampilkan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Nuning. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Nuning, silahkan sesuai dengan jadwal kita kemarin ya. Kita sudah berjanji akan berdiskusi dengan Bu Nuning terkait tentang coaching untuk menggunakan alur tirta. Nanti Bu Nuning akan coaching dengan Ibu siapa coachingnya Bu? Dengan Ibu Hilmi Bu. Oh baik, dengan Bu Hilmi, dan saya akan menjadi observernya ya Bu ya. Benar sekali. Baik Bu Nuning, di sini kita akan memakai 4 kriteria penilaian. Yang pertama kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Benar. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan melalui praktek coaching ini? Jadi ada beberapa kompetensi coaching ya Bu ya, di antaranya satu adalah memberikan kehadiran penuh, Ya, kemudian berpartisipasi aktif sebagai pendengar yang aktif, ya. kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Nuning, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu dominan mana gitu? Kalau saya secara pribadi lebih menitik beratkan pada memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, karena dalam proses ini saya rasa bisa menggali potensi coach itu sendiri nantinya. Baik Bu Nining, semuanya nanti akan saya catat. Kemudian untuk mengetahui Bu Nining mencapai apa yang diharapkan dalam perkembangan kompetensi coaching tersebut, kira-kira kapan Bu Nuning akan melakukan coachingnya? Kebetulan hari ini saya ada janji temu untuk proses coaching dengan Bu Hilmi Bu, jadi mungkin bisa langsung hari ini. Baik Bu ya, Bu Nuning ya, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Nuning dalam melaksanakan coaching tersebut. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Nuning. Assalamualaikum Bu Hilmi. Waalaikumsalam Bu Nuning. Sehat. Tapi ini agak pusing sedikit Bu. Gak tau nih Bu, nyut-nyutan. Ini banyak kali pikiran sekarang nih. Yang lancar tadi kan? Yang lancar sih Bu, cuman Satu yang mau kita bicarakan pada kesempatan. nah, itulah yang mau saya sampaikan sama Bu Nuning. Makanya itulah alhamdulillah Bu Nuning mau ya datang hari ini kita silaturahmi ya. Saya nih Bu, pusingnya gini loh Bu, ada sih satu orang anak itu udah beberapa kali alfa terus gitu. Kalau misalnya saya ini WA gitu kan kayaknya tidak direspon, atau saya telepon orang tuanya nggak respon gitu ya Bu ya. Nah jadi saya nih kemarin itu kepala sekolah juga udah minta ke saya buku kasus siswa ya. Nah jadi saya ini belum melaporkan nih kepada kepala sekolah, cuma saya ini agak bingung juga sama anak yang satu nih, udah sering alfa Bu. Misalnya kita kali ini nih, Bu Hilmi ingin mendapatkan hasil yang bagaimana nantinya terhadap permasalahan ini? Saya kan pengennya kan anak itu hadir lah, gitu kan, walaupun tidak dengan saya dia belajar gitu ya kan, jangan pilih-pilih guru kan gitu ya Bu ya. Ini dengan saya belajar, dengan guru lain dia nggak belajar, apalagi karena saya wali kelasnya dia datang gitu kan, nanti di saat tidak dengan wali kelasnya dia nggak datang gitu. Nggak dapat semua gitu ya Bu ya, jadi pada siswanya sendiri nanti Rugi ya kan. kalau menurut Bu Hilmi itu rentang kondisi siswa ini saat ini pada rentang berapa ya, kalau bisa kita rentangkan nih, dijabarkan nilainya dari 1 sampai 10? Mungkin 5 lah Bu, karena kan kehadirannya kalau saya lihat nih, bahkan kemarin ada guru PPKN Bu melapor ke saya kan, ini anaknya gimana nih, ini hari Selasa anaknya nggak hadir,
Rabunya dia hadir katanya, karena dia kan gurunya tuh nanya lah ke temennya kan. Nah Selasa berikutnya dia nggak hadir lagi Bu, makanya saya ini bingung nih kemarin kan. Jadi pun saya udah telepon orang tuanya, bukan telepon orang tua sih, telepon ke nomor orang tuanya, nanyain lah kabar orang tuanya pun juga nggak respon gitu. Berarti ini sudah ada di tengah-tengah, ada yang baiknya, berarti ada juga yang harus diterima. Kalau sisi baiknya gini Bu, anaknya tuh sebenarnya aktif loh Bu, anaknya. Cuma saya nggak tahu nih masalahnya apa nih sekarang. Nah, untuk itu menurut Bu Hilmi apa saja sih yang bisa Bu Hilmi lakukan untuk mencari tahu anak ini kenapa sih sebenarnya? Nah, Sehingga dia bisa mencapai nilai yang seperti Nah itulah yang mau saya konsultasikan sama Ibu. Karena kan gini Bu, kemarin kan kita ada belajar tentang disiplin positif tuh ya Bu ya. Nah saya ini masih ragu nih untuk menjalankan disiplin positif tersebut. Cuman kan kalau mungkin saya konsultasi sama Bu Nuning, mungkin saya yakinan saya untuk melaksanakan itu lebih lagi ya kan. Nah jadi kan gini Bu, di disiplin positif kan ada segitiga restitusi ya. Nah mungkin saya akan mencoba itu ya Bu ya untuk anak tersebut ya Bu ya. Karena selama ini mungkin karena kan kita baru belajar juga nih tentang disiplin positif, jadi kan saya baru tahu. Nah selama ini memang sih kalau saya manggil anak itu kan, saya kan sekarang sering marah ya Bu ya kan, karena kita kan dulunya kan gurunya kan dulu kan sering gitu ya kamu ya. Nah jadi ini kan saya mau mencoba segitiga restitusi lah untuk anak tersebut. Kendalanya apa kalau akan melaksanakan? Nah kemarin itu Bu, kendalanya kan ini karena guru dari mata pelajaran itu baru ngelapor ke saya. Nah sebelumnya kan nggak ada laporan tuh Bu. Nah setelah ada laporan otomatis kan saya mencari data bener nggak anak ini nggak datang gitu. Nah saya tengoklah di buku piket gitu kan. Kalau guru tidak melaporkan mungkin saya juga tidak tahu kasusnya ya Bu ya, karena kan sama dengan saya merasa baik-baik aja gitu ya kan. Nah jadi kemarin saya lihat buku piket, memang sih di buku piket tuh rata-rata memang di hari Selasa itu tuh memang tidak hadir gitu ya kan. Makanya ini mau saya telusuri dengan segitiga restitusi. Kemudian setelah itu apa saja yang langkah lain yang akan dilakukan mencapai nilai yang diinginkan? Nah mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan. Terus saya juga akan bertanya ke beberapa, kan ada 10 guru lain itu Bu, bagaimana anak belajar sama guru yang lainnya, juga saya akan observasi. Terus yang terpenting lagi mungkin kerjasama dengan orang tua. Jadi kalau mungkin orang tuanya tidak respon melalui HP, mungkin saya akan mengunjungi lah orang tuanya. Karena kita nggak pernah tahu ya Bu ya, kondisi keluarganya bagaimana. Nah mungkin dengan kita mengunjungi kita lebih tahu Dan memahami ya, karena berdasarkan proses pembinaan tidak hanya pada guru, tapi lebih dari pembinaan dari rumah juga. Bagus sekali nanti kalau saya lihat karena aksi yang Ibu laksanakan. Nah, yang saya ingin tahu nih, kira-kira langkah yang mana dulu yang mau Ibu laksanakan? Langkah yang mau saya laksanakan yang pertama itu Bu, saya mau manggil anaknya dulu dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bu ya. Nah selanjutnya setelah saya melakukan itu mungkin saya berkoordinasi. Nah jadi itu tahap awal dulu. Nah jadi nanti terakhir barulah saya bekerja sama dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kan pendidikan sukses itu kan antara orang tua sama guru kan harus bekerja sama ya Bu ya. Kesuksesan dan potensi anak yang lebih baik ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan nih waktunya yang bisa Ibu laksanakan untuk memanggil siswa tersebut? Nah gini Bu Nuning, karena saya hari ini baru komunikasi sama Bu Nuning nih kan, saya baru merasa yakin saya mau melakukan itu mungkin dalam minggu depan lah Bu, karena kan ini udah hari Kamis ya, besok Jumat pun waktunya singkat ya kan. Minggu juga ya Bu ya. Karena kan kalau singkat itu kan kayaknya nggak optimal untuk memanggil anak tersebut. Itu saya nih menunggu nih proses pengembangan perbaikan kedepannya nih tentang ini. Saya harap nanti di pertemuan berikutnya jika ada perkembangan yang lebih baik ya Bu ya. Oke Bu, nanti saya kabari Ibu bagaimana Pak. Oke Ibu. Ya terima kasih banyak ya Bu Nuning ya. Kalau nanti saya butuh teman untuk berbagi lagi boleh ya Bu Nuning ya. Oke Ibu. Oke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ya Bu Nuning ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Hilmi ya Bu ya. Betul sekali. Bagaimana hasilnya Bu Nuning? Alhamdulillah Bu, saya rasa hasilnya baik sekali karena pada proses kali ini saya merasa coach saya sudah menemukan langkah-langkah yang menjadi solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Dalam pelaksanaan coaching tadi, apa yang sudah Bu Nuning lakukan untuk mencapai ketercapaian kompetensi tadi? Iya Bu, saya tadi sudah memberikan kehadiran penuh pada saat proses coaching, kemudian juga saya merasa sudah menjadi pendengar yang aktif dengan cara menatap dan fokus kepada coach saat coach berbicara dan menyampaikan permasalahannya, kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dapat menggali potensi dari diri coach sendiri. Iya Bu Nuning, tadi kan saya sudah melakukan observasi nih atas pelaksanaan coaching tadi. Memang saya lihat memang sudah bagus kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sudah memberikan penilaian selama proses coaching saya tadi. Sama-sama Bu Nuning. Selanjutnya apa langkah-langkah Bu Nuning untuk mengembangkan kompetensi itu? Yang pertama tentunya setelah melakukan proses coaching, saya akan merefleksi diri Bu ya, untuk menemukan bagian-bagian mana yang harus saya perbaiki, bagian mana kekurangan, sehingga saya bisa memperbaiki hal tersebut di masa yang akan datang dengan mencari referensi lain yang membantu saya untuk memperbaiki. Jadi kapan rencananya Ibu akan melaksanakan? Kalau bisa secepatnya sih Bu, supaya bisa langsung saya. Semoga sukses ya Bu Nuning. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu Nuning. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya Bu. Baik.